Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanan mutahabbina fihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna sababan liman ittaqa. Allahumma amin. Amma ba'd. Takrim dan ta'zim kepada Imam Cik daripada Masjid Agung Zadul Mu'ad yang kagak sambut kamu rombongan safari Ramadan dari Dayah atau dari pesantren Darul Faqih Al-Qurani mantang bagian daripada Aceh Timur tapi di ujung ini perbatasan dengan Langsa. Takrim dan ta'zim kepada mandum urang cik kamu unsur pimpinan pemerintah di Kota Perlak, abi-abi, umi-umi, ustaz, ustazah, tengku-tengku dan mandum jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana tathe malamnya ke malam 20 put, masya-Allah. Tanya ke di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan dan getanya ke karab pertengahan 10 terakhir. Berarti getanya karab terus garis finish. Garis finish pun masuk garis finish. Kalau sebuah perlombaan, ada sebuah perlombaan maraton atau pacuan, makin dekat dengan garis finish makin kencang atau makin santai? Makin kencang. Jadi makin terus garis finish tanya harus semakin semangat. Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin 6 malam atau 5 malam tu. Subhanallah. Barakan tamu doa ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lehnyan takun 2 bulan tu. Lehnyan takun 1 bulan tu. Lehnyan ka terus Ramadan. Ba awal Ramadan mungkin apakah nyo santai-santai le. Untuk ba 10 akhir Ramadan baru dapat cu. Dan nyo tanya ka di puncak. Maka seharusnya tanya lebih semangat, lebih berpacu. Munyo di Arab pengalaman wate di Mesir. Orang Arab ba 5 orang pun nyan masya-Allah jamaah berbondong-bondong ke masjid. Tapi lewat 5 malam pun agak kurang. Tapi apabila tiba di 10 malam terakhir, jamaah yang datang lebih daripada yang 5 hari pertama. Pakon? Ya. Karena karab terus garis finish. Karena ini penentuan. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Husnul khatimah. Yang biasa adakan ba umum. Tapi Ramadan begitu juga, ada khatimahnya. Kita ingin tahu apakah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti Allah ridha kepada kita? Karena di antara tanda ridha adalah walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, akan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maka gekeli ulama di antara tanda amalan yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah, dimudahkan bagi kita untuk melakukan amalan selepasnya. Jadi makin mantap hukumnya tanda yang likut kaget. Tapi kalau sana di awal Ramadan hebat,
tapi di penghujung Ramadan justru melemah, hanya berarti nama masalah awal Ramadan barokan. Maka Bapak sekalian, Abi dan Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah menceritakan, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dirinya. Karena untuk menceritakan diri sendiri mudah. Ini menyoka 40 malam terakhir munong macam dah cerita. Tapu umbung ro, tapu hebat-hebat ro. Ini Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kalau beliau masuk kepada 10 malam terakhir daripada Ramadan, 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, syaddal mi'zar, beliau kencangkan kain sarung beliau, atau beliau kencangkan tali pinggang beliau. Orang kalau mengencangkan tali pinggang, tanda akan tidur, tanda akan leha-leha, atau tanda akan melakukan aktivitas. Menyo kena dengar tak pengendu, kalau keing. Kalau kita mau tidur, mau istirahat, mau makan, kita akan memakai pakaian yang santai. Tapi ketika pakaian tersebut kita kencangkan, pertanda kita akan melakukan aktivitas. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau tiba di 10 malam terakhir, beliau berpacu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aiqadha ahlah. Beliau tidak mencukupkan dengan melakukan ibadah untuk beliau sendiri, tapi beliau bangunkan keluarga beliau, anak beliau, istri beliau, menantu beliau. Beliau bangunkan. Mari sama-sama kita melakukan amal ibadah. Mari sama-sama kita hidupkan 10 akhir Ramadan. Dan yang ketiga, wa ahyal laila kullah, dan beliau hidupkan malam seluruhnya. Masya Allah, pun masuk seluruhnya. Berarti tidak ada yang tersisa daripada 10 malam terakhir tersebut dalam kelalaian. Hana geduk di kafe, hana gabuk ngan HP, hana gabuk ngan game dan seterusnya. Masya Allah, beliau hidupkan seluruhnya adalah dengan qiyamul lail. Ini semua demi menjemput sebuah malam yang sangat istimewa. Malam yang sering kita katakan dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pu arti je. Banyak orang mengatakan malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. Ini salah tafsiran, ini salah penerjemahan. Khairun artinya lebih baik. Berarti satu malam Lailatul Qadar yang kita isi dengan aktivitas kebaikan itu lebih baik daripada amal ibadah yang kita lakukan di 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan pada tahun ya. Nyata bagi 12, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Bermakna seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kalau dia meninggal dunia usia 60 tahun, di dalam kuburnya masih terhitung sedang melakukan amal ibadah selama 23 tahun berikutnya. Masya Allah. Ini bagi orang mendapatkan Lailatul Qadar sekali. Bagaimana kalau seandainya dia mendapatkan Lailatul Qadar 2 kali, 3 kali dan seterusnya? Apakah mustahil? Tidak mustahil. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Ada orang-orang merasakan bertemu dengan Lailatul Qadar, tapi ada juga orang-orang yang tidak merasakannya. Yang jelas, kalau setiap malam kita hidupkan dengan i'tikaf, dengan salat tarawih, maka kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang sepanjang Ramadan melaksanakan salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, dipastikan dia telah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan dengan aktivitas salat berjamaah.
ada sebahagian dari kaum muslimin terkena talbisu iblis, dipermainkan oleh iblis. Dia melaksanakan tadarus panjang malam, luar biasa. Mungkin tarawih pihana, tadarus luar biasa. Tadarus sampai jam 3 malam. Setelah jam 3 malam, pulang ke rumah, sahur, setengah 4 tidur. Bangun jam 10 pagi. Lewat subuh. Dia merasa bahwasanya hal seperti itu adalah lebih baik. Tidak. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjumpai seorang ibu. Bu, mana anak anda? Tadi subuh kok enggak kelihatan? Sang ibu dengan senang, dengan bahagia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, semalam anak saya qiyamul lail, menjelang subuh dia ngantuk sehingga tidak sempat menghadiri salat berjamaah. Sang ibu mengatakan demikian, ingin dipuji anaknya ini bahwa saya sepanjang malam qiyamul lail. Apa jawaban daripada Umar ibn Khattab? Wahai ibu, demi Allah, sekiranya sepanjang malam saya tidak ada qiyamul lail, tapi saya melaksanakan salat subuh berjamaah, sungguh itu lebih baik bagi saya daripada sepanjang malam saya tidak ada qiyamul lail, tapi daripada sepanjang malam saya qiyamul lail tapi tidak melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita ingin melihat sedikit Lailatul Qadar. Kiranya terjadi di malam berapa? Karena ada pemahaman di antara kaum muslimin, nyo malam genap, malam 20 put, berarti hana pelai tak kencang-kencang masjid. Bahkan karena Lailatul Qadarnya malam ganjil. Kamunan? Buka beberapa literatur, beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab-kitab hadis tentang diturunkannya kitab-kitab dari langit. Hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diturunkan suhuf Nabi Ibrahim pada malam awal Ramadan. Diturunkan kitab Taurat pada malam 6 Ramadan. Diturunkan kitab Injil pada malam 12 Ramadan. Diturunkan kitab Zabur pada malam 18 Ramadan. Sebenarnya kalau kita lihat urutannya, Taurat, baru kemudian Zabur, baru kemudian Injil. Tapi dalam penurunan tertib tanggal Ramadannya, duluan Injil malam 12, baru kemudian Zabur di malam 18, dan diturunkan Al-Quran pada malam 24 Ramadan. Apa gerangan ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini diturunkan pada malam 24. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iltamisuha." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Malam 24 malam ganjil atau malam genap? Malam genap. Jadi bagaimana cara kita sinkronkan antara satu dalil ini dengan dalil yang lain? Jadi mengikut bagaimana metode imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam satu masalah beliau kumpulkan dulu berbagai macam riwayat, barulah beliau istimbatkan suatu perkara. Di antaranya adalah yang kami dapatkan dari guru kami, ahli tafsir yang telah meninggal dunia di tahun 98 di Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau katakan, jangan kalian lupakan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu fi tasi'atin tabqa min Ramadan, 9 malam tersisa daripada Ramadan, au sabi'atin tabqa, atau 7 malam tersisa,
au khamisatin tabqa, atau 5 malam tersisa, au thalithatin tabqa, atau 3 malam tersisa. Hitungannya ternyata berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini bukan dari awal, tapi dari akhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 9 malam tersisa dari Ramadan, atau 7 malam tersisa, atau 5 malam tersisa, atau 3 malam tersisa. Ini maknanya apa? Kalau Ramadan itu 29 hari, malam ganjil terakhir berarti 1 malam terakhir malam berapa? Malam 29. 3 malam terakhir malam 27. 5 malam terakhir malam 25. 7 malam terakhir malam 23. 9 malam terakhir malam 21. Berarti dari depan ganjil, dari belakang juga ganjil. Tapi kalau Ramadan itu 30 hari, 1 malam terakhir, hitungannya ganjil nih 1. Tapi karena dari terakhir malam berapa? Malam 30. 3 malam terakhir malam 28. 5 malam terakhir malam 26. 7 malam terakhir malam 24. Inilah dia rahasianya. Ternyata Ramadan di tahun tersebut adalah 30 hari. Maka Al-Quran turun di malam 24. Dan ini adalah malam 24 Ramadan. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW ketika i'tikaf, beliau tidak membedakan mana malam ganjil, mana malam genap. Kenapa? Karena belum tahu Ramadan 29 atau 30 hari. Jadi salah kalau sananya nyo malam 20 le, beyak tayak masjid, pakan na kemungkinan nyo Lailatul Qadar karena malam ganjil. Malamnya malam 20 pun hana pun santai, dajak kafe gede, ta main bahan dan seterusnya. Kenapa? Karena ini bukan malam ganjil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Pertanyaan dari Sayyidah Aisyah ini menunjukkan bahwa seseorang bisa merasakan Lailatul Qadar. Wahai Aisyah, bacalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Kenapa enggak Allahumma innaka ghafur? Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun, ampunlah dosaku. Para ulama mengkaji apa perbedaan ghafur dengan afu. Al-Ghafur, ya, Allah itu Maha Pengampun. Kalau ampunan itu masih ada bekasnya, masih ada sisanya. Pada hari kiamat terlihat mana amalan-amalan kejahatan kita. Ketika seorang hamba melihat bagaimana kejahatannya di dunia, udah yakin dia akan masuk ke dalam neraka. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan secari kertas ala qadril unmulah, seluas atau sebesar 1 anak jari. Tertulis di sana la ilaha illallah. Ditimbanglah la ilaha illallah itu di 1 neraca, dan keburukan di neraca berikutnya ditimbang lebih berat neraca yang berisi kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ghafur, diampuni dosa kita tapi ada bekasnya. Tapi kalau al-afu, hapus dosa-dosa kita. Pada hari kiamat kita lihat kok enggak ada. Lalu Allah mengatakan, wahai fulan, dulu kamu pernah buat begini ya kan? Iya ya Rabb, tapi saya enggak melihat dalam Al-Quran, dalam kitab saya. Wahai fulan, dulu kamu pernah buat begini kan? Iya ya Rabb, tapi kenapa saya enggak melihat? Sudah aku maafkan semuanya. Inilah al-afu, doa yang paling hebat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di malam yang terbaik, yaitu malam 1000 bulan. Para ulama menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Di malamnya
kalau cuacanya lagi musim dingin, malam itu terasa agak hangat. Kenapa? Karena Lailatul Qadar, arti qadar itu diantaranya adalah sempit. Kenapa sempit? Karena bumi tidak ada sejengkal tanah pun, melainkan ada kaki malaikat di waktu itu. Maka agak hangat malam itu. Kalau cuacanya musim panas, malam itu agak-agak dingin. Kenapa? Karena malaikat itu membawa ketenangan, ada kenyamanan. Qadar juga bermakna mulia, karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan qadar juga bisa bermakna takdir, karena pada malam tersebut Allah memfinalkan takdirnya. Lalu ada mengatakan itu bukan malam nisfu Sya'ban, Ustaz. Malam nisfu Sya'ban Allah memfinalkan takdir, menurunkan takdir kepada para malaikat. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, beliau katakan tidak ada kontradiksi antara dua hadis tersebut. Karena ada kemungkinan Allah menampakkan kepada para malaikat di malam nisfu Sya'ban permulaannya dan finalnya di malam Lailatul Qadar. Sedang hadirin wal hadirat Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar, kalau kita lihat ke langit, seolah-olah langit itu terang, seperti ada bulan purnama. Padahal ini penghujung bulan, enggak ada bulan purnama. Tapi begitulah istimewanya malam tersebut. Dan jangan menganggap sepele kalau turun hujan. Kalau turun hujan, berarti ke malam Lailatul Qadar. Karena Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab meriwayatkan Lailatul Qadar yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam justru adalah ketika hujan turun. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, aku bermimpi melihat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi ketika aku sedang sujud di atas air dan tanah. Kami mengintai kapan Rasulullah SAW sujud di atas air dan tanah. Sehingga pada malam 27 Ramadan turun hujan, kami melihat Rasulullah SAW sujud di Masjid Nabawi yang enggak ada atap waktu itu. Beliau sujud di atas air dan tanah. Berarti malam turun hujan. Dan tanda yang paling akurat adalah tanda setelah dia berlalu, yaitu di pagi hari ketika matahari terbit. Matahari terbit itu penuh, tapi kita lihat mata kita enggak silau. Kenapa? Para malaikat sedang naik ke langit. Ini maksudnya apa, Ustaz? Wallahu alam. Ada sebagian mengatakan nyom uronyo malamnya Lailatul Qadar hino di perlak. Kira-kira di Amerika apa Jan? Ya, sepanjang malam itu, sepanjang malam selama kegelapan itu berputar. Tapi masalahnya sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, wallahu alam. Yang jelas kita hidupkan 10 malam terakhir semuanya, dan itu tidak berat bagi orang-orang yang memiliki azam yang kuat. Kenapa? Ketika ada ujian, ada suatu anugerah yang akan diberikan kepada kita, tapi dengan syarat 10 hari harus lewat training. Sanggup kita? Ini anugerahnya bukan hanya anugerah biasa, anugerah istimewa, 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Lalu kita menganggap, aduh berat haknya, hana mampu katanya. Tidak, Bapak-Ibu sekalian. Kita kuatkan semangat kita. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keazaman yang mantap. Di samping kita memiliki target-target yang Quran belum tamat. Ini yang rencana kita setiap hari selawat 300 kali kita tamatkan 300 kali. Mungkin ada sebelumnya yang terlewatkan kita qadha. Saya dapatkan berita tusuk ya di Junib gepegat qadha salat pada malam iktikaf. Kita qadha salat, masya-Allah. Yang penting ada target. Kalau enggak ada target kita akan lesu, letih dan mungkin akan terbawa ngantuk. Tapi kalau kita punya target, insya-Allah kita akan semangat dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Sedikit yang terakhir yang akan saya sampaikan,
bahwa ada kalanya kita mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita enggak tahu. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin supaya kita tidak sombong. Mungkin supaya kita tidak berpuas hati. Maka berhusnuzallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, siapa yang sepanjang Ramadan salat maghrib berjamaah, isya berjamaah dan subuh berjamaah, dipastikan dia telah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tausiah singkatnya bermanfaat bagi Lun pribadi dan juga bagi jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wal afwu minkum wallahu a'la wa alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.